Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Estrati Febrianti dan hari ini saya akan tentang dampak korupsi. Yang pertama, sebelum kita mulai, kita akan melihat konten atau isi dari presentasi saya hari ini. Yang pertama adalah dampak korupsi, dan lalu yang kedua adalah kerugian negara sebagai hasil dari korupsi itu sendiri, dan yang ketiga adalah contoh kerugian negara. Kita akan mulai aja dari dampak korupsi. Yang pertama, kita harus tahu kalau dampak korupsi itu nggak cuma dirasakan oleh segelintir masyarakat Indonesia aja, tapi semua pihak, semua rakyat, dan pemerintahan itu pun sendiri, kita semua menderita karena korupsi. Kayak gimana sih? Kita bisa lihat di poin-poin yang di kanan ini. Yang pertama adalah ketidakmerataan dalam pembangunan infrastruktur. Kita bisa lihat banyak banget jembatan, aspal yang ada di jalan, itu mereka cepet banget rusak, padahal anggarannya tidak sedikit. Itu kenapa? Karena apa? Ya karena dananya itu dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu di poin kedua adalah penurunan kualitas gizi anak. Ini tuh korupsi ini mereka menghasilkan domino efek. Kita bisa melihat dari angka pengangguran yang meningkat, terus berlanjut ke angka anak putus sekolah meningkat, yang hasilnya angka kemiskinan di Indonesia pun meningkat. Kalau kita lihat secara sosiologi, angka kemiskinan yang meningkat juga dapat menyebabkan angka kriminalitas meningkat. Dan salah satunya juga kualitas gizi anak di Indonesia pun turun. Kita bisa lihat hasilnya, yang paling parah dan paling vital adalah masyarakat Indonesia menjadi kurang mempercayai pemerintah lagi. Padahal seharusnya di Indonesia, masyarakat dan juga agen-agen pemerintahan, kita harusnya sama-sama bekerja sama untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Nah, ini juga fakta yang seperti tadi sudah saya bilang, negara itu juga dirugikan oleh praktik korupsi. Apalagi kalau korupsinya ini sendiri dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di institusi pemerintahan, seperti contohnya korupsi anggota DPR dan orang-orang yang kerja di kementerian dan di institusi pemerintahan lainnya. Nah, ini juga salah satu beberapa contoh dari kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah para pejabat yang diadili, eee, para pejabat yang korupsi ini tuh mereka dihukumnya tuh dengan hukuman yang ringan, bahkan jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut. Padahal, tuntutan jaksa penuntut sendiri itu sebenarnya masih tergolong ringan. Mereka berkisar 1 sampai 5 tahun, dan bahkan ada yang di bawah 1 tahun. Dan yang lebih parahnya lagi, para pejabat yang udah diadili ini, mereka kan disita ya hartanya, aset-aset barang berharga yang ya dinilai oleh negara bisa mengembalikan uang-uang yang sudah mereka korupsi. Tapi sebenarnya bahkan nominal aset-aset itu pun masih kurang untuk menutupi nominal yang mereka udah ambil dari negara sendiri. Jadi itu sangat disayangkan sekali ya. Makanya saya mengasih sebuah kata-kata mutiara yang saya nemu di internet. Saya kutip dari perkataannya Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, "Berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai." Jadi tetap junjung terus nilai-nilai anti korupsi karena kita adalah warga Indonesia yang baik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.